Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita. Kita semua pada siang hari ini masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita yang sedang dan akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, manusia termulia, manusia teragung. Keagungan dan kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh kawan, tetapi diakui pula oleh lawan. Bukan hanya diakui oleh muslim, diakui pula oleh non-muslim. Bukan hanya diakui oleh makhluk, diakui pula oleh sang pencipta makhluk. Wa innaka la'ala hulukin azim. Di dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Hadir di situ Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhum. Saat itu Rasulullah menatap ke depan dengan penuh rasa rindu dan kangen. Abu Bakar kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang sedang kau rindukan?" Rasulullah kemudian menjawab, "Ana mustakun bi ihwani." Aku sedang merindukan keluargaku, kata Rasulullah. Abu Bakar kemudian berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah keluargamu?" Apa jawaban Rasul? "Engkau adalah sahabat-sahabat terbaikku." Engkau wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali adalah sahabat-sahabat terbaikku. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kemudian siapakah yang kau anggap sebagai keluargamu?" Rasulullah menjawab, "Yang termasuk keluargaku adalah mereka orang yang hidup setelahku, tidak pernah menatap wajahku, tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah sejaman denganku, tapi mereka beriman kepada aku." Hadirin yang dimuliakan Allah, ribuan tahun jarak antara kita dengan Rasulullah. Kita tidak pernah menatap langsung wajah Rasulullah. Kita tidak pernah langsung mendengar suara Rasulullah. Kita tidak hidup sejaman bersama dengan Rasulullah. Tapi kita insya Allah beriman kepada Rasulullah. Maka kitalah yang dianggap oleh Rasul sebagai keluarga beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian pertanyaannya,
Kalau kita dianggap sebagai keluarga oleh Rasulullah, layakkah kita, pantaskah kita sebagai keluarga baginda yang mulia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat perilaku kita, mari kita lihat akhlak kita, mari kita lihat hati kita, mari kita lihat tawadu dan ibadah kita di hadapan Allah. Rasulullah mulia bukan karena hartanya, karena kalau beliau mulia karena harta, kasihan apabila ada umatnya yang diuji dengan harta yang tidak maksimal. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wallahu fadalla ba'dukum ala ba'din fi rizki. Allah membeda-bedakan di antara kita dalam masalah rizki. Sama jabatannya rizkinya beda, sama PNS-nya rizkinya beda, sama Polri-nya, sama TNI-nya, sama bisnisnya, sama lahir dari rahim yang sama, adik dan kakak, jatah rizki kita berbeda. Kalau mulianya kita di hadapan Allah karena harta, betapa merugi orang yang diuji dengan keterbatasan harta. Rasulullah mulia dan agung bukan karena rupanya. Bagaimana mereka yang diuji dengan keterbatasan dalam ketampanan dan kecantikan. Rasulullah mulia karena akhlaknya. Itulah yang membuat setiap umat Rasul bisa menjadi mulia agar asal mereka mau mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad, apabila kalian semua mencintai Allah, mencintai Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah jejak langkahku, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jejak langkah Rasul, mengikuti akhlak Rasul, bukan hanya dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya kita bukan setan. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Setiap kita pasti pernah berbuat kesalahan, apalagi lagi muda dahulu. Kalau mangga lagi muda hasem wajar, tapi kalau sudah tua masih hasem kurang ajar. Masa muda mungkin dulu pernah berbuat salah. Setiap kita pasti pernah berbuat kesalahan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mengikuti jejak langkah Rasul, Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa saja akhlak Rasulullah? Subhanallah, setiap perilaku manusia tidak ada satupun yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana Rasulullah sikat gigi, saat itu siwak, bagaimana Rasulullah menjelang tidur, bahkan bagaimana Rasulullah berhubungan suami istri, bagaimana Rasulullah mensikapi anaknya, bagaimana tatkala beliau menjadi seorang panglima dalam berperang, tatkala beliau menjadi seorang pemimpin dalam sebuah negara, bagaimana tatkala beliau sedang menjadi seorang mufti dalam menetapkan hukum. Tidak ada satu perilaku yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Inti dari akhlak Rasul ada dua. Syekh Al berjanji dalam kitab Al-Daibai, beliau menyampaikan, kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wat tawadu. Ada dua ciri akhlak Rasul. Yang pertama, sadidul haya. Akhlak Rasul adalah Rasul besar rasa malu di hadapan Allah. Rasulullah dijamin ampunan oleh Allah. Beliau masuk surga bighairi hisab. Tidak ada satu dosa pun dalam diri Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah sehari semalam tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah. Dalam matan hadis lain 100 kali beristighfar kepada Allah. Kita yang belum ada jaminan ampunan, berapa kali istighfar kepada Allah? Yang kedua, sadidul haya wat tawadu. Rasulullah dijamin ahli surga. Bagaimana ibadah beliau? Aisyah sampai mengira bahwa Rasulullah sudah meninggal. Saking begitu lamanya dalam sujud di dalam qiyamul lail. Di sepertiga malam. Kalau beliau berduaan dengan Allah, sujud begitu lama. Terdengar isak tangis, sayup-sayup senyap di telinga Aisyah. Bagaimana Rasulullah bersyukur kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Sampai senyap suara itu dan dianggap oleh Aisyah Rasulullah sudah tiada karena begitu lamanya dalam sujud di hadapan Allah. Beliau dijamin ahli surga, tapi sujud di sepertiga malam begitu lama. Kita belum dijamin ahli surga,
tahajud pun berani kita tinggalkan. Wat tawadu, yang kedua akhlak Rasul adalah beliau memiliki pribadi yang rendah hati. Beliau sangat tawadu kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada Abu Bakar. Dalam setiap musyawarah beliau selalu bertanya terlebih dahulu, padahal jawaban sudah ada pada dirinya. Betapa beliau tawadu di hadapan sahabatnya. Kepada istri tidak berani tidur sebelum pamitan kepada istrinya. Betapa menghargai dan tawadu di hadapan istrinya. Maha suci Allah yang telah menjadikan Rasulullah sebagai panutan bagi kita dan suri tauladan bagi kita. Semoga kita sebagai umatnya di bulan Rabiul Awal ini kembali mengenang indahnya akhlak Rasul, dan kita bisa mengikuti jejak langkah beliau sehingga kita dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.